Guys, Amerika Serikat dan juga Uni Eropa menetapkan bahawa Presiden Jokowi adalah orang yang paling berbahaya. Kenapa mereka katakan begitu? Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Ruk Channel guys. Pada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. So, untuk kali ini kita akan kupaskan mengapa Amerika Serikat dan juga Uni Eropa mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang paling berbahaya. Nah, dikatakan di sini Presiden Jokowi sebagai orang paling berbahaya kerana hal ini. Ayo sama-sama kita semak apakah perkara-perkara yang mereka katakan disebabkan perkara ini. Mereka katakan Presiden Jokowi amat bahaya. Nah, guys, secara logik lah guys. Kalau kita tengok Presiden Jokowi ya di peringkat internasional sentiasa terbuka dan dia sentiasa tegas dalam setiap keputusannya. Baru-baru ini juga apabila Uni Eropa membuat tekanan dan juga ancaman di WTO atas tindakan Presiden Jokowi menghentikan ekspor nikel, maka Presiden Jokowi tidak tergugat dengan ancaman-ancaman yang dikenakan terhadap Jokowi. Jadi mari kita semak apakah perkara-perkara yang menyebabkan Presiden Jokowi dikatakan orang yang paling berbahaya. Nah, jadi kita semak info ini dari kajian online ya guys, dia punya channel. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel kajian online dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi ayo langsung saja kita semak info ini guys. Jom. Luar biasa, Uni Eropa dan Amerika Serikat tetapkan Presiden Jokowi sebagai orang paling berbahaya karena hal ini. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir bercerita soal Presiden Joko Widodo Jokowi yang dianggap musuh oleh banyak negara. Alasannya karena sikap Jokowi yang enggan menandatangani perjanjian rantai bahan baku atau supply chain. Cerita berawal dari saat Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan G20 di Roma, Italia di akhir tahun lalu. Disebutkan dalam pertemuan itu, Jokowi disodori rencana kerjasama rantai pasok global. Tentu saja menurut Jokowi, dia sempat tergiur mengikuti perjanjian itu. Apalagi katanya, setidaknya ada 16 negara yang sudah berkumpul menandatangani kesepakatan global supply chain itu. Hal itu diceritakan Jokowi saat memberikan arahan dalam peringatan HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia PSI pada Desember lalu. Saya pikir, apa bagusnya kita ikut, kata Jokowi. Namun, Jokowi lalu berubah pikiran setelah membaca detail rencana kerjasama tersebut. Jokowi memutuskan untuk langsung menarik diri dari perjanjian tersebut. Pasalnya, dalam kesepakatan, ada klausul yang mengharuskan Indonesia harus terus mengekspor bahan mentah. Begitu saya baca, masuk ke ruangan, enggak, kita enggak ikut. Semua bubar, enggak jadi. Hanya gara-gara kita enggak mau tanda tangan, ya? Semua jadi buyar lagi. Karena saya tahu sebenarnya yang diincar hanya kita, Indonesia, tegasnya. Betul. Jokowi menegaskan, dibutuhkan keberanian dalam mengambil suatu kebijakan, apalagi menurutnya posisi Indonesia dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar. Di WTO kalah ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak berani coba, kapan kita akan lakukan hilirisasi? Kapan kita stop kirim raw material? Sampai kapanpun kita hanya jadi negara pengekspor bahan mentah, tegasnya. Betul juga ya. Sikap tak peduli dengan gugatan di WTO ini kembali dilontarkan Jokowi terkait gugatan Uni Eropa yang memprotes kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah Indonesia termasuk nikel. Secara bertahap, tegas, Jokowi memerintahkan siap menyetop komoditas lain, menyusul nikel seperti bauksit, tembaga, hingga timah. Presiden Joko Widodo bukan tak menyadari kebijakan tersebut akan mendapatkan penolakan keras dari negara-negara tetangga maupun sahabat yang selama ini membutuhkan komoditas sumber daya alam Indonesia. Musuhnya memang negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana, ngamuk semua. Nikel kita sudah dibawa ke WTO, sudah nggak apa-apa, kita hadapi, tutup Presiden Jokowi. Berani. Nah guys, itulah yang saya katakan bahwa ketegasan Presiden Jokowi ya dalam membuat apa-apa keputusan, lagi-lagi
untuk maruah negara Indonesia dan juga untuk manfaat negara Indonesia. Bila kita tengok ancaman dan tekanan dari Uni Eropa terhadap Presiden Jokowi bukan kaleng-kaleng ya. Mereka mengancam sehingga kan sekarang ini pun ditambah lagi ya, dibagi tekanan yang mana minyak kelapa sawit pun mereka buruk-burukan, yang itu tengah hangat isu itu bukan sejak di Indonesia, malah Malaysia juga. Tetapi apa yang saya nampak kesan daripada kunjungan Perdana Menteri baru-baru ini, Presiden Jokowi dan juga Anwar Ibrahim ya, bersetuju untuk bekerja sama untuk juga mempertahankan ini minyak kelapa sawit. Dan saya ada dengar apa yang mereka bincangkan, telah publish ya, kenyataan-kenyataan itu yang mana Malaysia akan mengikut gerak Indonesia untuk melakukan hilirisasi. Itu jelas ya, Anwar Ibrahim ada katakan begitu. Nah, jadi apabila kita tengok Amerika Serikat dan juga Uni Eropa mengatakan Presiden Jokowi ini amat bahaya, karena kita lihat ya, memang Presiden Jokowi kalau membuat keputusan dia itu adalah keputusan yang muktamad ya. Dia tidak berubah walaupun mendapat gugatan di Uni Eropa, malah dia menambah lagi ya perkara-perkara yang tidak diekspor ke Uni Eropa. Kalau dulu dikatakan buruh paksa ataupun pekerja paksa, sekarang nih yang saya nampak Uni Eropa suruh ekspor paksa. Sedangkan sumber alam ataupun sumber daya alam yang terdapat pada Indonesia itu, keperluan-keperluan itu boleh diolah di Indonesia. Itulah Presiden Jokowi membuat hilirisasi. Sebab apa juga, kalau dikatakan tadi dia tidak menandatangani perjanjian itu, karena di dalam situ diminta untuk mengekspor sumber daya alam tuh. Sedangkan Presiden Jokowi sudah bertegas ya bahwa Indonesia akan melakukan hilirisasi, yang mana kesan daripada melakukan hilirisasi, nilai tambah pada perkara-perkara yang di stop itu akan meningkat lebih tinggi berbanding dengan diekspor ke luar negara. Keperluan ataupun kebutuhan Uni Eropa pada sumber daya alam yang ada pada negara Indonesia itu sungguh tinggi ya guys, sehingga kan apabila Presiden Jokowi menghentikan ekspor sumber daya alam seperti nikel itu, maka mereka tergugat. Jadi itulah mereka melakukan pelbagai ancaman, pelbagai tekanan terhadap Indonesia saat ini. Tetapi saya yakin dan percaya Presiden Jokowi tetap bertahan semata-mata untuk memajukan negara Indonesia. Dia juga sanggup ya mempertaruhkan karier politiknya semata-mata untuk rakyat Indonesia, untuk negara Indonesia. Nah, kebijakan macam inilah yang kita mau ada pada setiap pemimpin. Dan baru-baru ini apabila Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia, saya nampak ada satu kerjasama yang baik ya untuk masa akan datang. Nah, kita doakanlah kepada pemimpin-pemimpin kita, semoga mereka dapat mentadbir negara dan kita juga dapat menikmati kesan daripada pentadbiran mereka. Jadi kita doakan kepada Presiden Jokowi dan juga Anwar Ibrahim agar sama-sama terus berjaya dalam memimpin kedua-dua negara ini. Kita adalah negara sahabat sejati ya guys. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Itu saja untuk kali ini, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.